Dunia sedang bergerak cepat, dan arah geopolitik global berubah lebih drastis dibanding 1 dekade lalu. Di tengah pergeseran ini, Indonesia tidak lagi berdiri sebagai penonton pasif, melainkan mulai memainkan peran yang jauh lebih strategis. Dua kabar besar yang muncul hampir bersamaan menjadi penanda penting dari fase baru tersebut. Satu kabar membawa optimisme dan rasa percaya diri, sementara kabar lainnya memunculkan ketegangan dan ujian diplomasi. Hubungan Indonesia dengan Rusia menghangat secara signifikan, sementara relasi dagang dengan Amerika Serikat justru memasuki fase yang tidak sepenuhnya nyaman. Kedua peristiwa ini bukan kebetulan, melainkan cerminan dari posisi Indonesia yang kini semakin diperhitungkan. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Moskow pada 10 Desember 2025 menjadi momen simbolik yang kuat. Setelah menyelesaikan lawatan kenegaraan dari Pakistan, Prabowo langsung menuju Rusia dan disambut secara resmi oleh Presiden Vladimir Putin. Pertemuan bilateral ini berlangsung di Kremlin dan segera menarik perhatian dunia internasional, bukan hanya karena dua pemimpin bertemu, tetapi karena pertemuan ini menandai fase paling stabil dan paling intens dalam lebih dari 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Rusia. Dalam beberapa bulan terakhir, arus kunjungan delegasi Rusia ke Jakarta meningkat tajam, mencakup sektor industri, pertahanan, energi, dan perdagangan. Di sisi lain, Indonesia juga semakin aktif menjajaki kerjasama strategis dengan Rusia sebagai bagian dari diversifikasi mitra global. Putin secara terbuka menyampaikan bahwa hubungan kedua negara berkembang secara konsisten dan menunjukkan peningkatan signifikan dalam perdagangan bilateral. Dalam 9 bulan pertama tahun 2025 saja, nilai perdagangan Indonesia dan Rusia melonjak sekitar 17%. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan sinyal bahwa hubungan ekonomi kedua negara mulai bergerak dari simbolik menjadi substansial. Rusia melihat Indonesia bukan hanya sebagai pasar, tetapi sebagai mitra jangka panjang yang memiliki posisi strategis di Asia Tenggara dan di dunia berkembang. Momen yang paling menyita perhatian publik terjadi ketika Presiden Prabowo menyampaikan undangan langsung kepada Vladimir Putin untuk berkunjung ke Indonesia. Dengan gaya yang lugas namun santai, Prabowo menyatakan harapannya agar Putin datang ke Indonesia pada tahun 2026 atau 2027, dengan tambahan kalimat yang memancing tawa ringan, agar jangan hanya berkunjung ke India saja. Kalimat tersebut mungkin terdengar ringan, namun maknanya dalam. Indonesia menegaskan dirinya sebagai mitra penting yang layak mendapat perhatian setara dengan negara-negara besar lain di Asia. Jawaban Putin yang singkat dan tegas, bahwa ia akan datang, menjadi pernyataan politik yang kuat. Meski belum disertai tanggal pasti, kesediaan tersebut menunjukkan bahwa Rusia menempatkan Indonesia dalam lingkaran prioritas diplomatiknya. Dalam pertemuan yang sama, Putin juga menyampaikan belasungkawa atas bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera. Gestur ini memperkuat kesan kedekatan emosional dan empati politik antara kedua negara. Dalam diplomasi modern, hal-hal semacam ini memiliki bobot tersendiri, karena menunjukkan bahwa hubungan tidak semata-mata didorong oleh kepentingan ekonomi, tetapi juga oleh rasa saling menghormati dan kepedulian. Di balik simbol dan pernyataan publik, pembahasan yang lebih substantif justru menyentuh isu-isu strategis jangka panjang. Salah satu yang paling menonjol adalah kerjasama di bidang energi nuklir. Rusia, secara terbuka, menyatakan kesiapan untuk membantu Indonesia membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pertamanya. Bahkan, Rusia menawarkan untuk mengirimkan para pakar nuklir terbaiknya guna mendukung pengembangan teknologi dan sumber daya manusia Indonesia. Tawaran ini datang pada saat yang sangat relevan, mengingat Indonesia menargetkan pembangkit nuklir pertama dengan kapasitas sekitar 250 MW dapat terhubung ke jaringan listrik nasional pada tahun 2032. Teknologi yang dibicarakan bukan teknologi lama yang penuh risiko, melainkan teknologi generasi baru seperti small modular reactor, high temperature gas cooled reactor, hingga reaktor berbasis thorium. Semua teknologi ini dirancang dengan standar keselamatan tinggi dan efisiensi yang lebih baik. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar proyek energi, melainkan lompatan peradaban. Energi nuklir membuka peluang untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, menstabilkan biaya listrik nasional, serta memperkuat posisi Indonesia dalam industri teknologi tinggi. Lebih jauh lagi, kerjasama ini berpotensi melahirkan ekosistem pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat global. Di sektor pertahanan, Rusia kembali menegaskan posisinya sebagai mitra tradisional Indonesia. Sejarah panjang kerjasama militer antara kedua negara menjadi fondasi yang kuat untuk pengembangan lebih lanjut. Banyak perwira Indonesia yang menempuh pendidikan militer di Rusia, dan kolaborasi teknis di bidang pertahanan telah berlangsung selama puluhan tahun.
Dalam pertemuan tersebut, Rusia menyatakan kesiapan untuk memperluas pelatihan, transfer teknologi, dan kerjasama teknis lainnya. Bagi Indonesia, ini berarti peluang untuk memperkuat kemandirian alutsista dan meningkatkan kemampuan pertahanan jangka panjang tanpa harus bergantung pada satu blok kekuatan tertentu. Selain energi dan pertahanan, Rusia juga menyatakan dukungan penuh terhadap peran Indonesia di panggung global, termasuk dalam keanggotaan BRICS dan pembahasan zona perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia. Dukungan ini membuka pintu pasar baru, memperluas akses teknologi, dan menciptakan peluang kolaborasi industri masa depan. Secara keseluruhan, pertemuan di Kremlin tersebut menegaskan bahwa Indonesia sedang memasuki fase baru politik luar negeri yang lebih percaya diri, lebih strategis, dan lebih berani dalam menentukan arah. Namun, di saat hubungan dengan Rusia menunjukkan tren positif, dinamika yang berbeda justru muncul dalam hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Kesepakatan besar yang diumumkan pada Juli 2025, yang semula digambarkan sebagai kemenangan bersama, kini berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya aman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat itu mengumumkan bahwa Indonesia akan menghapus tarif atas lebih dari 99% barang impor dari Amerika, mengurangi hambatan non-tarif, serta membeli energi, produk pertanian, dan pesawat buatan Amerika dalam jumlah besar. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat menurunkan tarif barang Indonesia secara signifikan. Di atas kertas, kesepakatan ini tampak menguntungkan kedua belah pihak. Namun dalam praktiknya, negosiasi lanjutan menunjukkan bahwa tidak semua klausul dapat diterima Indonesia tanpa penyesuaian. Media internasional mulai melaporkan bahwa Indonesia menarik kembali beberapa komitmen yang dianggap terlalu mengikat. Washington menilai Indonesia mundur dari janji untuk menghapus hambatan non-tarif tertentu dan dari komitmen perdagangan digital. Kekhawatiran mulai muncul bahwa kesepakatan tersebut bisa runtuh sebelum benar-benar berjalan. Salah satu titik paling sensitif adalah klausul yang memungkinkan Amerika Serikat membatalkan perjanjian jika Indonesia menjalin kesepakatan dagang lain yang dianggap mengancam kepentingan Amerika. Dari sudut pandang Indonesia, klausul semacam ini berpotensi membatasi kedaulatan ekonomi dan ruang gerak diplomasi. Karena itu, penolakan terhadap klausul tersebut bukan bentuk ingkar janji, melainkan upaya menjaga keseimbangan kepentingan nasional. Pemerintah Indonesia menanggapi tudingan tersebut dengan sikap tenang dan hati-hati. Jakarta menegaskan bahwa semua masih dalam proses negosiasi dan tidak ada masalah spesifik yang tidak dapat dibicarakan. Dalam konteks diplomasi internasional, pernyataan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak ingin terjebak dalam narasi konflik terbuka, tetapi juga tidak bersedia menerima kesepakatan yang merugikan jangka panjang. Sikap ini mencerminkan perubahan pendekatan Indonesia yang semakin berani menyatakan batas-batas kepentingannya. Pertanyaan besar yang kemudian muncul adalah apakah kesepakatan dagang dengan Amerika akan benar-benar runtuh atau justru lahir kembali dalam format yang lebih seimbang. Jawabannya belum pasti, namun satu hal jelas, bahwa Indonesia kini tidak berada pada posisi tertekan seperti di masa lalu. Dengan hubungan yang semakin kuat dengan Rusia dan keterlibatan aktif dalam forum-forum global seperti BRICS, Indonesia memiliki alternatif dan daya tawar yang lebih besar. Ini memungkinkan Indonesia untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat tanpa rasa takut berlebihan. Melihat keseluruhan dinamika ini, Indonesia sedang berada di persimpangan penting. Kedekatan dengan Rusia membuka peluang besar di bidang energi, pertahanan, dan teknologi tinggi, sementara ketegangan dengan Amerika menjadi ujian bagi konsistensi dan ketegasan kebijakan luar negeri. Namun, justru disinilah letak kekuatan Indonesia saat ini. Negara ini tidak lagi memposisikan diri sebagai pihak yang harus memilih satu kubu secara mutlak, melainkan sebagai aktor independen yang menjalin kerjasama berdasarkan kepentingan nasional. Jika melihat ke depan, tahun 2026 atau 2027, kemungkinan besar tidak akan bebas dari tantangan. Tekanan geopolitik, perang tarif, dan persaingan antar blok akan terus berlangsung. Namun, dengan fondasi diplomasi yang semakin matang dan keberanian untuk berkata tidak pada kesepakatan yang merugikan, Indonesia memiliki peluang besar untuk melewati fase ini tanpa krisis besar. Kunjungan Vladimir Putin ke Indonesia, jika terrealisasi, akan menjadi simbol kuat bahwa Indonesia telah naik kelas dalam diplomasi global. Sementara itu, hubungan dengan Amerika Serikat kemungkinan akan terus dinegosiasikan ulang hingga menemukan titik temu yang lebih adil. Pada akhirnya, semua ini menunjukkan satu hal yang semakin jelas. Indonesia sedang bergerak menuju posisi yang lebih kuat dan lebih mandiri di panggung dunia. Bukan tanpa risiko, tetapi juga bukan tanpa arah.
Selama kepentingan nasional tetap menjadi kompas utama, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan dinamika global ini sebagai pijakan menuju masa depan yang lebih stabil dan berdaulat.